Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Rizkia Daryati, saya CGT Angkatan 3 Kabupaten Tangerang, sekolah di SMPN 1 Mauk. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat saya bernama Ibu Wina Aulia, SPD. Beliau mengajar materi prakarya di sekolah kami dan kami akan diamati oleh Ibu PP kami, yaitu Ibu Siti Fitriani sebagai PP pada kegiatan praktek coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Wina. Ya, salam. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat ya. Terima kasih ya udah datang sesuai dengan jadwal. Bu Wina, kita nih 20 menit akan melakukan kegiatan coaching. Ya Bu Wina ya. Siap ya Bu Wina ya? Ya, salam. Oke, jadi 20 menit ini kita mau ngomongin apa Bu Wina? Lebih ke ini sih karena pengalaman pribadi masih mengajar baru gitu ya, baru mengajar gitu. Iya. Ya, jadi pasti ada kendala-kendala sedikitnya lah kayak gitu. Jadi karena basically dari boarding school saya nih, jadi belum pernah ngerasain yang namanya sekolah umum. Jadi ketika pas ditakdirkan udah Allah yang ngajar di sekolah umum, jadi banyak kendala-kendalanya, sedikit shock mungkin ya, karena berbeda jauh sekali gitu ya. Dan pernah mengambil juga 1 tahun di boarding school, jadi pas ketika dipindahkan ke sini atau maksudnya beralih ngajar gitu, jadi agak sedikit kaget. Di sekolah reguler jadi kaget gitu ya? Iya, menemukan banyak kendala iya, ya? gitu. Baik Bu Wina, kita kan ngobrol bakal 20 menit nih ya. Dari nanti terakhir yang setelah kita ngobrol ini, apa yang ingin Bu Wina dapatkan? Udah pasti sih yang pertama itu lebih ke ini ya, ketika ada suatu permasalahan pasti inginkan solusi, itu sebenarnya gitu ya. Solusi terbaiknya mungkin seperti apa gitu. Itu aja sih sebenarnya, lebih ya solusi aja. Kalau yang tadi Bu Wina sampaikan tadi kan merasa shock, merasa kaget ketika Bu Wina biasa ngajar di boarding school anak yang nurut-nurut gitu. Lebih ke ya karakteristiknya lebih ini, ternyata pas di sekolah reguler begini gitu. Ya, jadi sangat jauh. Jadi kan obrolannya bahkan panjang dan berakar nih ya sebenarnya, ya bahkan bercabang gitu. Mana yang jadi prioritas yang ingin diselesaikan dulu oleh Bu Wina? Yang mana? Mungkin lebih di karakteristik anaknya sih sebenarnya, itu dalam kelas ya. Dan jadi pengen karakteristik siswanya seperti apa gitu. Iya, yang pengen. Oke, kalau gitu sebetulnya yang menjadi impiannya Bu Wina ini karakteristik seperti apa dari siswanya gitu, yang menjadi impiannya Bu Wina seperti apa? Ya, setiap guru pasti menginginkan anak-anak itu ini ya, berkepribadian ya, maksudnya bukan hanya baik dari segi luar sekolah aja, mungkin ya, di sekolah juga ditanamkan dari segi kepribadian baik dari budi pekertinya, kemudian ditanamkan ketika guru melewati murid, atau misalkan ketika sebelum pelajaran dimulai itu biasanya kalau di sekolahnya di boarding school itu baru jarak berapa meter pun udah langsung sikap siap, atau misalkan kayak ketakutan gitu, benar-benar ihtiram mudarisahnya itu banget gitu. Kalau di sini itu kadang ketika mendengar sepatu guru aja di pintu aja udah masih ada yang cuek, atau misalkan masih biasa aja, harus kita langsung terjun satu-satu dirapihkan gitu. Kalau di sana mungkin karena 24 jam ditanamkan ditanamkan nilai-nilai akhlaknya mungkin sangat padat, jadi mungkin sudah tertanam otomatis gitu ya. Kalau di sini mungkin hanya di sekolah aja sih gitu. Mungkin bedanya seperti jauhnya gitu. Jadi agak kaget. Iya betul. Jadi wajar sih. Masih ini ya. Jadi Bu Wina itu menginginkan karakter siswa yang patuh gitu ya. Terus ingin seperti yang ya, sebenarnya sih bukan harus 99% sama, tapi setidaknya mungkin ada nilai-nilai plus yang bisa ambil dari sekolah sebelum saya mengajar di sini, itu mungkin diterapkan seperti itu sih. Boleh lebih dikerucutkan lagi nggak sikap yang ingin diprioritaskan paling utama dibentuk oleh Bu Wina itu seperti apa? Ya, itu dikerucutkan lagi gitu. Dikerucut ya. Kalau karakteristik mungkin luas.
Yang pertama mungkin dari segi ketika guru maksudnya ketika ada segi murid berada di depan kelas atau lagi berkeliaran, ketika ada guru lewat itu kalau bisa sih itu hal ke semua guru ya, bukan hanya ke guru aja gitu. Jadi salaman gitulah, salam tuh itu cara salam juga ada tata caranya, bukan hanya sekedar salam biasa gitu. Terus yang kedua dari segi kelas pun sama gitu, ketika mungkin ada guru cobalah gitu anak-anak itu seiahnya mungkin, kan kita tidak tahu ya karakter anak pada saat pembelajaran itu mungkin moodnya sedang lagi turun atau naik, tapi setidaknya anak itu gimana caranya ketika ada guru itu hormati dulu lah gitu. Memang tidak semuanya tapi sebagian sih gitu ada. Oke, jadi yang saya bisa ambil berarti Wina ini menginginkan siswa ini paling banyak hormat gitu ya, hormat dulu ya, di garis bawahi pengen hormat gimana caranya supaya siswa ini ketika ada guru itu tidak cuek, tapi saya menunjukkan rasa hormatnya gitu ya. Kadang pernah juga di kelas tuh ada bincang-bincang dikit itu, Bu, kadang kita tuh tergantung yang disukainya. Ketika dia suka dengan guru ini baru dia merasa ingin hormatnya itu langsung tumbuh. Tapi ketika dia tidak ada daya tarik kepada guru itu, kayak cuek aja. Kalau saya itu kan jangan gitu juga gitu kan, harus semuanya adil gitu mau saya itu seperti itu. Oke, baik. Lalu Wina, Kak, sikap hormat ini seberapa penting untuk Bu Wina ini? Gitu. Kalau seberapa penting? Bagi saya sih penting banget Bu, karena kan bukan hanya di sekolah ya, jadi di luar sekolah pun kalau ketika ketemu guru ya jangan sampai melupakan gimana lah gitu, tetap itu romnya ada gitu, maksudnya kata hormatnya ini sangat penting. Kalau digambarin skala 1 sampai 10 ya. Rasa hormat ini ada di skala berapa? Ada berapa hormat doang ya, 8 kayaknya ada. Harus 8 ya, harus 8. Sedangkan siswa kita ini udah di posisi berapa? Kalau di skala 1 sampai 10 dia ada di posisi berapa nih? Paling tidak 5 lah kan. Baru 5, berarti kita masih punya PR ya, lumayan banyak ya. Oke, baik Bina. Ini pertanyaan yang berikutnya nih, yang sudah Bina lakukan ya, apa saja sih untuk merubah karakteristik siswa yang menurut Bu Wina ini masih kurang gitu ya, menjadi karakter yang Bu Wina inginkan? Apa saja yang sudah Bu Wina lakukan selama 5 bulan ini? Ya karena mungkin posisinya saya kan di sini ngajar juga pertama belum lihat Ibu ya, lebih kayak maksudnya yang jalan dulu aja gitu. Tapi dari hal terkecil pun, yang pertama ketika memang anak hal terkecil ya, misalkan lagi lewat misalkan ke kelas atau misalkan lagi di lapangan ada yang misalkan salin kerjanya, ini kalau misalkan cara salinnya seperti ini ke guru, oh iya. Terus yang kedua mungkin dari segi ketika kita mengajar di kelas sedikitnya dikasih nasihat gitu, ibroh yang bisa ketika ini kalian tuh kalau misalkan ada guru nih coba, jadi bukan hanya wali kelas mungkin Ibu ya, atau mungkin guru BK yang ngasih pengertian seperti itu. Jadi kita juga selaku guru mata pelajaran apapun juga harus sih lebih kayak ngasih sedikit ibroh ceramah dikit aja di kelas gitu. Jadi kalau misalkan ada guru tuh harusnya begini ya, jangan begitu gitu misalkan kayak gitu. Iya Bu, iya gitu. Kalau memang capek mungkin harus sekali 2 kali kayak gitu. Baik. Jadi Bina selama ini sudah mulai menanamkan gitu ya di kelas-kelas yang Bina ajarkan, bagaimana memperbaiki sikap tadi yang cuek tadi dengan cara menasehati anak-anak gitu ya, di sela-sela mengajar gitu. Lalu berikutnya Bu Wina, apalagi yang belum Bu Wina lakukan? Ada nggak hal yang belum Bu Wina lakukan nih untuk memunculkan rasa sehormat siswa sama guru, rasa cuek siswa sama guru atau sama guru mata pelajaran? Apa sih yang belum Bu Wina lakukan gitu? Dari yang sudah dilakukan kan udah nih, nasihat udah gitu, sering mengingatkan sudah gitu. Sekarang yang belum apa? Ada nggak yang belum Bu Wina lakukan? Apa ya, cuma mungkin lebih ke kalau pendekatan anak perlu nggak sih ya, soalnya kadang kalau lagi di kelas tuh kayak emang nggak ada waktu juga sih, nggak ada time buat kayak nanya face to face one by one gitu kan, nggak mungkin. Jadi kayak pengen tahu tuh ketika anak misalkan anak yang seperti itulah ya gitu, yang dikatakan berakhlak seperti itu tuh kadang bingungnya itu saya tuh ini tuh harus
harus gitu. Maksudnya itu lebih ke nggak mungkin kan kalau misalkan langsung lapor ke pihak BK terlalu berat, lebih kayak mungkin perlakuan yang Wina sendiri lakuin lebih kayak yang belum dilaksanakan sih. Itu mungkin nanya langsung ke anak kenapa sih kamu itu ya pendekatan khusus mungkin itu ya, cuman ya itu belum ada waktu sih kalau masalah yang kayak gitu. Oke, berarti dari semua misalnya Bu Ina ngajar satu kelas nih dari 40 siswa, berarti kan 40 siswaan ya, kurang lebih dari 40 siswa itu ada berapa siswa sebetulnya yang Bu Ina seperti itu ya, amati gitu, yang tadi karakternya kurang baik ya, umumnya kurang mungkin kalau dari di rating misalkan dari rank 1 sampai 10 ya ada tergantung juga sih gimana kondisi sepertinya kelasnya, tapi kadang memang di mayoritas itu rata-ratain 6 lah. Ada maksudnya yang baik itu 6, yang 4 itu yang itu jadi 40% berarti ya, 40% siswa di kelas itu masih ada cuek gitu ya. Oke. Ada lagi nggak Bu Ina selain pendekatan? Juga ya. Ya itu aja sih, paling harus lebih ke pendekatan ke anak khusus, karena emang dilihat dari segi karakteristik anak zaman sekarang tuh kayaknya nggak bisa diajak keras, harus lemah lembut gitu yang Wina amati gitu sih, nggak bisa kayaknya sekarang harus lemah lembut, atau mungkin entah juga pengaruh gadget itu ya nggak tahu sih, bingung juga sih zaman sekarang. Bisa emang banyak kemungkinan sih Bu Ina ya. Berarti memang perlu pendekatan khusus ya Bu Ina ya, pendekatan khusus. Berarti kalau dari 40% siswa yang harus didekati, memungkinkan ya untuk Bu Ina lakukan pendekatan, memungkinkan ya. Mungkin aja ya ketika waktu tertentu lah gitu. Berarti mengorbankan waktu di luar jam kelas ya. Kalau misalkan di luar jam kelas, kalau misalkan posisinya memang masih memungkinkan sih, tapi sih bakal keren banget. Oke Bu Ina, dari semua cara yang Bu Ina sampaikan tadi kan ya, pendekatan gitu ya, berarti sekarang menurut Bu Ina prioritasin untuk merubah karakter itu tadi gitu ya, dari mengubah 40% siswa yang menurut Bu Ina masih cuek, masih kurang hormat gitu ya, berarti prioritas utama yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan? Iya, prioritas utamanya, yang paling utama nih dari yang cara tadi Bu Ina lakukan kan gitu ya, sekarang yang diprioritasin lagi kan nasihat-nasihat udah, sekarang apa yang mau Bu Ina lakukan prioritas utama? Yang karena mungkin sebenarnya tadi masih kebimbangannya tuh gitu sih, ini tuh apakah tugas saya atau bukan, ngerasa kayak mikirnya takut berlebihan gitu Bu Dede gitu, takut mikirnya mungkin ini tugas wali kelas kali gitu kan, dan diarahkannya harus ke guru BK-nya kali kalau ada anak-anak yang masalah kayak, tapi mikirnya mungkin kalau dari hal-hal terkecil kayak gini mungkin kan dari guru apapun mengajar apapun bisa ya, mungkin dari pendekatan anaknya aja sih yang diprioritaskan, karena kan kalau udah ngasih ibro-ibro di kelas kayak ngasih nasihat kan udah, paling nanti face-to-face sama anak gitu. Kalau nggak harus di jam panjang kan, kayak misalnya habis beres ngajar, coba kamu kesini bentar gitu, dipanggil dulu gitu gimana gitu. Jadi prioritasnya sekarang pendekatan langsung aja misalkan di kelas ya. Kalau menurut Ina ini penting kan, maksudnya untuk Bu Inanya sendiri, apakah ini sangat penting untuk dirubah gitu? Kalau menurut Ina pribadi sih penting sekali sih, karena ininya pengaruhnya untuk guru yang lain dan sekolah juga gitu. Kalau memang ini menurut Bu Ina sangat penting gue nih, urgent nih anak nih yang harus dirubah sikap atau karakternya gitu ya. Nah, menurut Bina perlu nggak izin ke guru BK atau wali kelas atau ini untuk merubahnya? Maksudnya untuk tadi kan Bu Ina kan ingin ini kan sebenarnya tugas bersama, ya kan? Apakah tadi Bu Ina kan bingung nih, apakah saya harus ke guru BK atau wali kelas atau ini? Nah, sekarang pertanyaannya sepenting apa gitu perubahan karakter anak ini menurut Bu Ina? Kata Bu Ina itu sangat penting. Nah, kalau misalnya memang ini sangat penting dan urgent langsung dilakukan, apakah perlu Bu Ina harus izin dulu sama untuk merubah anak itu, apakah harus perlu tidak menurut Bu Ina izin dulu ke wali kelas, izin dulu ke BK-nya atau gimana? Nah, itu disesuaikan dengan kondisi permasalahan anak mungkin Bu. Nah, kalau misalkan masih masih bisa diatasin tadilah hal yang
kecil lah ya, itu kita langsung aja terjun lah gitu. Ya mudahkan juga kan, nggak terlalu dibawa beban juga gitu. Tapi kalau untuk guru BK, wali kelas itu termasuk ke dalam apa ya, permasalahan yang besar lah gitu. Ini kan hanya menanamkan nilai-nilai karakter baik aja sih buat sehari-hari gitu. Berarti boleh saya garis bawahi ya, berarti Bu Ina sendiri langsung tanpa izin pun untuk merubah Ya, belum oke, gitu nggak apa-apa sih, itu sebenarnya bukan buat pribadi saya aja, di guru yang lain silakan gitu. Ketika emang ada anak yang salah ya tegur aja. Setuju Bu. Oke, kita udah ada di ujung percakapan nih ya, udah di ujung percakapan. Nah, sampai di titik ini Bu Ina pengen supaya tujuannya itu tercapai nih ya, langkah konkret yang harus Bu Ina lakukan segera apa berarti? Ya mungkin ketika KTMT kembali kali gitu ya. Ya gimana ya, kalau misalkan pribadi sih kayak nasihatin di kelas udah, palingnya itu pendekatannya itu aja sih. Hanya ke orang-orang tertentu yang mungkin agak karena banyak juga ketika masuk kelas mungkin karena pribadi Bina ngajarin enjoy, mungkin anak-anak juga sih nggak banyak segan gitu ya, kadang ada yang nyeletuk 1-2 orang butuh ini itu ya, kayak mungkin mereka tuh kayak curhat cuman segan buat cerita ke wali kelas atau ke guru BK gimana, gini misalkan si anak ini tuh gini kayak gitu. Dari awal masuk sampai sekarang kita, oh iya boleh, nanti kan kita bisa bantu juga gitu. Itulah. Jadi Bu Ina mau aja, berarti Bu Ina udah kayak lebih ini kali Bu yang ngasih support system bagi mereka aja kali dari belakang gitu lah, gitu kali motivator belakang aja sih. Berarti diceriin dulu tuh anak-anaknya siapa yang perlu pendekatan, mau dibikin list atau bagaimana cara? Ya ketika ya bukan list juga sih, kayak ingat oh si ini pasti ingat lah kerja masuk kelas, karena dipilihnya bukan kalau yang masih bisa di nasihati saat itu langsung, tapi ketika emang susah sudah berkali-kali berarti nah ini mah harus inilah ngobrol di luar kelas sebentar aja, mungkin tanpa harus manggil ke ruang guru, ini di luar kelas aja ngobrol lebih bentar-bentar. Oke, berarti Bu Ina ini udah yang paling akhir nih dari sesi coaching kita hari ini nih. Boleh Bu Ina ambil kesimpulan dari percakapan ini dalam 1 atau 2 kalimat pendek kesimpulan dari yang hasil coaching kita hari ini. Apa ya, mungkin lebih ke pribadi boleh ya? Boleh. Karena masih ingat pepatah guru pimpinan pondok di body school, dimanapun kamu berkiprah gitu, dimanapun kamu mengabdi, ya maksudnya lakukan aja gitu, maksudnya jalani, ikhlaskan gitu. Jadi meskipun nanti ada tantangan atau bagaimanapun, karena yang namanya mengajar dimanapun tuh pasti ada kendala tersendiri. Kan kita experience teacher kan kayak gitu. Jadi ya udahlah, mungkin bisa diambil solusi terakhirnya mungkin mental Ina yang harus dikuatkan. Oh, jadi mental juga. Mental pertama ya, karena mental aku masih guru baru dan nggak ada pengalaman sama sekali. Dulunya bukan anak umum juga, jadi kayaknya tuh nggak terlalu tahu tentang sistem struktural sekolah seperti apa. Jadi sangat beda jauh sekali. Jadi mungkin itu lebih ke mental, sama harus tahu cara cara pengendalian dan cara mengatasi anak seperti itu seperti apa. Walaupun usaha sudah dilakukan sedemikian rupa, tapi ya mungkin terus saja lah usaha buat namanya mengubah karakter sebuah anak gak mungkin mudah gitu. Satu anak aja susah lah gitu. Sabar aja sih. Alhamdulillah saya udah dapat kesimpulan, berarti kita masih bisa ngobrol lagi ke depan ya Bu Ina ya. Mungkin kita lihat nih setelah hari ini gitu ya, setelah coaching hari ini, terus Bu Ina melakukan rencana-rencana yang Bu Ina terapkan yang sudah kita obrolkan atau kita katakan tadi, ada perubahan baik enggak nanti berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan ada ya. Oke Bu Ina, saya garis bawahi, saya pertebal, berarti nanti Bu Ina menguatkan mental Bu Ina pertama, terus kedua juga memahami kondisi dan melakukan pendekatan langsung ke anak dari solusi yang Bu Ina ini ya. Oke, sangat senang sekali coaching hari ini, sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ina. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya. Demikian praktek coaching hari ini. Alhamdulillah Ibu Wina Aulia sudah mendapatkan solusi atau mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi keresahan Bu Wina karena guru baru mengajar di kelas baru dan tidak linear ya Bu Wina ya. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.